Oke, halo pemirsa Sajian Sedap. Hari ini kita bakalan live membuat sate sosis gulung. Nah, kita kenalin dulu ya bahannya apa-apa aja. Yang pertama, tentu bahan utamanya adalah sosis. Sosisnya ini sosis sapi ya. Terus ada nasinya 400 gram nasi putih. Terus ada nori atau rumput laut, terus juga ada keju mozzarella sebanyak 50 gram untuk isi. Nah, terus ada juga nih tusuk sate buat nanti kita bikin satenya. Ada telur, 2 butir telur yang sudah dikocok lepas, 50 gram tepung maizena. Nah, hari ini kita bakalan dibantuin sama Angel. Halo Angel, dan juga sama Alvita. Halo Alvita. Nah, kira-kira nih ini sate sosis gulung cocok banget buat dibuat untuk bekal, buat cemilan juga bisa. Dan ini gampang banget, pokoknya stay tune terus sampai habis ya. Oke, kita mulai dari kita ambil nasinya, kita buat kita taruh di atas nori. Nah, ini kita pakai makisu ya, atau anyaman bambu. Nah, sebelum dibikin sushi, nah harus ini ya, dilapisi dengan plastik wrap. Jadi nanti biar dia tetap higienis, makanannya tetap higienis dan nasinya nggak nempel-nempel di atas makisunya. Nah, nih. Halo Mas Guntar, nonton sampai habis ya. Jangan lupa dipraktekin loh resepnya. Nah, kita hari ini bikin sate sosis gulung yang pas banget buat bekal si kecil. Pasti dijamin anak-anak suka deh. Nah, ini kita lagi ngeratain nasinya. Nah, buat teman-teman, buat pemirsa Sajian Sedap yang nggak punya keju mozzarella, itu bisa diganti pakai quick melt ya, atau keju lembaran juga. Tapi kalau misalnya diganti dengan quick melt atau keju lembaran, nanti hasilnya tidak selentur mozzarella cheese. Halo Fafa. Ya pokoknya tonton terus sampai habis ya resepnya. Nah, ini kita lagi meratakan nasi di atas nori. Halo Mbak Yasmi. Tonton terus ya sampai habis dan jangan lupa dipraktikin. Ini gampang banget, pasti bisa. Sisain 1 cm di ujung. Nah, ini kita sisain 1 cm ya di ujung-ujungnya. Nah, tuh. Dibalik. Nah, ini habis ini kita balik nih. Ya. Nah, halo Kak Yasmi, Kak Fafa, kalau mau nanya boleh banget. Nih dia. Ini kita balik ya. Setelah udah nasinya diratain, kita balik terus kita kasih. Nah, yang mana? Nah, ini kita taruh sosis di atasnya. Satu aja sosisnya, terus kita kasih keju parut. Nah, pokoknya keju parutnya ini keju mozzarella, bisa diganti dengan keju quick melt atau keju lembaran. Ini kita pakai berasnya beras biasa, tapi kalau bisa dibikin nasinya harus pulen banget ya, jadi biar dia itu bisa nempel gitu. Halo Mbak Suzy.
dibuat ya di rumah. Nah, ini kita gulung nih pakai makisunya. Makisunya yang besar. Nah, tips dari Kakak Aldo nih, dia bilang jangan sampai makisunya nempel di nori. Kenapa Kakak Aldo nggak boleh nempel di nori? Oh, nanti susah. Halo Mbak Umama, hari ini kita bikin sate sosis gulung ya. Nah, iya, ini keju mozzarella yang nanti kalau dipanasin itu bakalan mulur-mulur enak gitu loh. Belum. Pokoknya ini enak banget. Nah, ini dibalik, dipadetin ya biar nanti dia nggak buyar nasinya. Nah, kanan kirinya tuh mesti ditutup ya. Kalau misalnya bikin sushi kan kanan kirinya nggak usah ditutup, tapi untuk sate sosis gulung ini ujung-ujungnya kita tutup. Nah, kalau misalnya kurang nih boleh ditambahin nasi. Pokoknya ketutup ujung-ujungnya. Ini ujung di sebelah kirinya. Nah, ujung di sebelah kanannya juga pokoknya jangan sampai kelihatan norinya. Nasinya ini nggak ada campuran lada atau garam. Boleh dong. Nah, kalau ini juga bisa nih bikin sushi dengan cara ini. Tapi kalau mau bikin sushi, yang harus dicatat adalah isiannya itu mesti padat. Kalau enggak nanti nasinya buyar. Gitu, Mas Fahtul. Halo Mbak Adelia juga halo. Nah, ini udah kita tutup kedua ujung-ujungnya. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Nah, ini kita gulingkan di atas tepung maizena. Tepung terigu maaf. Tepung di bawah-bawah semuanya. Nah, ini ralat. Ini adalah tepung terigu serbaguna. Iya, Mas Guntar. Ini tepung terigu serbaguna dibuat untuk pelapisnya. Nah, pokoknya sampai rata. Kaldo, kenapa sih kalau buat pelapisnya itu pakai tepung terigu? Boleh diganti tepung lain nggak? Kalau diganti tepung lain, yang paling mudah ditemukan itu tepung serbaguna. Jadi daripada diganti tepung lain, lebih baik memang dipakai tepung serbaguna. Nah, tuh. Jadi lebih baik pakai tepung serbaguna ya. Ya. Ini dia. Ini udah kita gulung. Ya, kita majuin ya. Nah, ini udah rata banget nih, dilapis dengan tepung terigu serbaguna. Yang mau nanya-nanya seputar tips dapur, tips memasak, boleh banget. Langsung aja tanya, langsung kita jawab juga. Halo Mas Guntar. Nah, ini udah kita siapin 2 butir telur untuk bahan pencelupnya. Jadi nanti kita bakalan deep fry, pokoknya kalau udah jadi itu enak banget ya. Si kecil pasti suka, apalagi kalau disajikan dengan saus sambal dan saus mayones. Nih dia. Nih kita campur tepung maizena sebanyak 50 gram. Ya, ke dalam 2 butir telur yang sudah dikocok lepas. Tadi jangan lupa ya, yang buat pelapisnya itu adalah tepung terigu serbaguna. Sedangkan untuk pencelupnya itu kita pakai tepung maizena sebanyak 50 gram. Nah, ini kita kocok sampai rata.
Kalau mau bikin sushi di rumah itu bisa dengan cara ini, tapi jangan lupa ya, sayurannya mesti isiannya bisa harus padat, jadi biar nanti nasinya nggak gue. Halo Mas Abu, ini isiannya tadi itu adalah sosis sapi. Nih dia isiannya ini. Nah, kalau misalnya ada yang ketinggalan, jangan takut, nanti video ini bakalan kita posting di timeline Sajian Sedap. Ini dia, kita campur sampai merata. Nah, sambil kita nunggu bahan pencelupnya rata, kita panasin dulu minyak goreng. Nah, ini udah kita siapin penggorengan yang dalam ya, karena kita bakalan nge-deep fried atau sampai mencelup banget. Halo Mbak Uhul, jangan takut telat karena nanti kita bakalan posting videonya di timeline Sajian Sedap, oke? Nah, ini katanya apinya gimana nih Kaldo? Mesti dipanasin dulu aja. Dipanasin dulu, jadi pakai api sedang nggak apa-apa. Oke, jadi ini kalau nunggu dia panas, kita harus Oke, jadi ini apinya sedang aja buat manasin. Nah, ini mesti banyak ya minyaknya karena kita bakalan nge-deep fried, jadi nggak perlu dibolak-balik lagi, jadi tinggal masuk dicelup aja ke dalam sini. Nah, sambil kita tunggu minyaknya panas, kita kembali lagi ke sate gulungnya. Jadi kita celup dulu nih. Iya. Nah, setelah udah kita lapis, kita celup di bahan pencelupnya. Halo Cenaina, jangan takut telat. Kita bakalan posting videonya dari awal sampai habis setelah live ini berakhir. Oke? Kita bakalan posting lagi, jadi bisa nonton dari awal ya. Jangan lupa dicoba di rumah ya, karena ini gampang banget dan si kecil pasti suka. Nah, ini bisa supaya rata, bisa kita siram-siram dengan garpu. Pokoknya harus merata, jadi kita siram-siram dengan bahan pencelupnya. Nah, tadi yang ketinggalan, oh ini katanya Mbak Cipluk Novia, taruh di piring aja adonannya biar lebih mudah. Tuh gimana tuh Kak Aldo? Oh iya bisa. Ini kalau bisa sih di tempat yang rata juga bisa. Karena kan tadinya dia harusnya kita ngikutin sosisnya. Dia jadi lebih kecil. Jadi harusnya muat di sini tapi ternyata lebih besar. Oh gitu. Jadi bisa juga pakai piring adonan. Halo Mbak Nur Faizun. Iya, jadi telur ini udah dikasih tepung maizena sebanyak 50 gram. Halo Mbak Mirawati. Iya ya, makasih banget nih tipsnya. Nah, ini udah dicelup ke dalam bahan pencelupnya. Yang tadi baru gabung nih, baru gabung. Jadi pencelup ini adalah campuran dari 2 butir telur yang sudah dikocok lepas dengan 50 gram maizena. Kaldo, kenapa sih kalau misalnya pencelupnya ini pakai maizena, kenapa nggak pakai tepung terigu? Maizena itu lebih garing. Oh gitu. Boleh juga diganti karena kan dia pencelupnya itu untuk nempelin. Jadi boleh diganti, tapi kalau dengan tepung maizena dia lebih crunchy. Oh gitu. Jadi kalau kenapa kita pakainya tepung maizena? Karena kalau pakai tepung maizena nanti hasilnya akan lebih crunchy. Halo Mas Alex, maaf ya kalau prosesnya memang sedikit lama. Halo Mbak Diana, jangan takut. Kita ulang dari awal ya. Jadi proses pertamanya adalah kita taruh
nori atau rumput laut di atas makisu. Makisunya jangan lupa ya dibungkus dalam plastik wrap. Jadi dia nanti makanannya tetap higienis dan nasi-nasinya nggak akan nempel-nempel di makisunya. Halo Mbak Siska, iya ini enak banget loh. Bakal harus dicoba ini kalau buat bekal atau buat anak-anak gitu kan suka ngundang temennya ke rumah. Nah ini pas banget nih bisa bikin ini di rumah. Halo Mbak Enon, enak banget dong pastinya. Mbak Nur Faizun nanya kalau misalnya pencelupnya nggak pakai tepung maizena bisa? Bisa, tentu bisa, tapi hasilnya nggak akan serenyah tepung maizena gitu. Mbak Nur jangan lupa dicoba ya resepnya di rumah. Ini enak banget karena ini adalah resep yang sudah diuji 2 kali di dapur sedap. Nah ini kita ratain nasinya, kita bikin satu lagi. Nah, yang mau belajar sushi juga bisa juga dengan cara ini. Iya ini nasi biasanya, tapi kalau misalnya untuk bikin sushi atau bikin sate sosis gulung ini nasinya itu harus pulen jadi bisa nempel gitu. Nah ini nah ini setelah sudah rata di sini kita balik ya. Jadi nanti posisinya adalah nasinya di luar, norinya yang di dalam. Nah ini kita kasih sosis sapi, terus kita kasih mozzarella cheese. Nah mozzarellanya di atasnya. Kalau buat yang nggak punya mozzarella di rumah tetap bisa bikin. Jadi kejunya ini bisa kita ganti dengan keju quick melt atau keju lembaran. Tapi mungkin kalau diganti keju quick melt atau lembaran, jadi nanti hasilnya nggak semulur kayak keju mozzarella gitu. Nah ini kita gulung lagi. Gulungnya pokoknya makisunya ini nggak boleh menyentuh nori karena nanti bakalan nempel. Nah ini sambil dipadatkan ya, jadi nanti giliran udah diangkat makisunya akan padat gitu, nasinya nggak buyar. Nah tuh sambil dipadat-padatkan. Ini pokoknya yang nonton harus dicoba karena ini gampang banget bikinnya dan udah pasti si kecil bakalan suka. Nah dibalik tadi makisunya. Nah ini kita gulung. Oke, ini yang satu lagi. Ya betul Mas Vito, ini kayak bikin kimbap ya, nasi gulung. Pasti Mas Vito nih penggemar drama Korea ya. Nah ini minyaknya udah panas, mau kita goreng. Ini minyaknya harus banyak ya, karena kita bakalan nge-deep fry. Itu hasil pasti bakalan garing banget. Nah ini tandanya. Kaldu gimana sih nandain cara nandain kalau misalnya minyaknya itu udah panas? Caranya adalah ada buih-buih kalau dimasukin apapun. Jadi kalau misalnya mau ngetes kita bisa kayak gini. Oh tuh, jadi dia udah mulai panas. Nah itu tandanya kalau udah mulai panas dimasukin sodet aja udah panas ya, udah banyak buihnya gitu. Halo Bu Fatma, beli alas gulungnya atau makisu ini bisa di supermarket atau di pasar. Halo Mbak Yulia, tadi nanya apa ya? Yang baru banget gabung, jangan khawatir, nanti akan ada video selengkapnya kita posting di sini. Nah ini minyaknya udah panas, kita masukin. Ya.
Oke, ini kita goreng ya. Halo Bu Mama. Enggak dong, satenya enggak dibakar tapi kita goreng, deep fried ya. Minyaknya harus banyak, jadi satenya tercelup semua. Nah, ini resepnya gampang banget, jadi buat ibu-ibu yang mau bikin bekal buat anak-anaknya langsung aja tinggal buat sate sosis gulung. Nah, ini kita goreng. Nah, ini kita goreng ya. Nanti halo Mbak Ciptu, kenapa ini dipanggil sate? Wah, pokoknya nonton sampai habis, nanti kita kasih tahu kenapa yang satu ini kita panggil sate. Halo Mas Muhammad Sahroni. Wah iya dong, ini bakalan kenyang banget, makanya pas banget dijadikan bekal untuk makan siang. Halo Mbak Dia, hari ini kita bikin sate sosis gulung. Kalau misalnya Mbak Dia baru gabung, tenang aja, nanti kita bakalan posting video selengkapnya di Facebook ya. Nih sambil disiram-siram. Sebenarnya kalau dia di fried, ya, dia bisa ditinggal gitu aja. Tuh tapi kalau karena ternyata ini tadi kita panasin dia kurang banyak, nggak apa-apa sambil disiram. Asal dia jangan dibalik. Oh gitu. Jadi kata Mbak Aldo, tipsnya adalah goreng deep fried ini bisa kita tinggal, tapi karena ini minyaknya kurang, jadi kita siram-siram supaya dia matangnya merata gitu. Pokoknya tapi kalau deep fried itu jangan dibalik-balik ya. Halo Mbak Diana Mariana. Halo Mbak Untari Fajri. Sosisnya nggak kita goreng dulu karena deep fried ini dia matangnya sampai ke dalam-dalam gitu. Mbak Diana jangan khawatir kalau baru gabung, karena nanti videonya akan kita posting di Facebook ya. Nah, ini sambil kita siram-siram. Wah, ini kayaknya Mas Muhammad Syahroni kayaknya kenal sama Chef Aldo nih ya. Halo Mbak Diana, boleh gak dibuatnya malam, pagi baru digoreng? Kak Aldo kalau misalnya digoreng malam bisa? Pagi baru digoreng. Kalau mau digoreng baru ditepungin. Oh gitu. Tapi ini kan sangat mudah, jadi sebaiknya tidak nunggu. Tuh, jadi Mbak Diana sebaiknya sih ini kita bikinnya pagi-pagi aja karena gampang banget. Nah, kalau misalnya mau bikin malam-malam, kita bisa bikin disiapkan bahan-bahannya, terus nanti ditepunginnya belakangan. Jadi kita bikin nasi gulungnya tuh pertama dulu boleh malam-malam, jadi besoknya kita tinggal tepungin lalu kita goreng. Pokoknya gampang banget nih, pas banget buat ibu-ibu yang pengen bikin bekal yang beda buat anak-anak. Wah, katanya ada info nih dari Mbak Ana, padahal nasi kalau digoreng itu menyerap lemak yang nggak baik dalam minyak, walaupun hasilnya digoreng kering gitu. Jadi nanti kita bakalan tirisin supaya minyaknya nggak terlalu berminyak gitu. Halo Mbak Yaya. Boleh dimakan pakai saus mayones atau saus sambal, itu enak banget karena di dalamnya ada keju juga ada sosis. Nah, ini kita sambil siram-siram ya. Pokoknya deep fried itu nggak boleh dibalik-balik, tapi kita siram-siram. Yang ketinggalan jangan khawatir karena nanti videonya akan kita post di Facebook ya. Mungkin Mbak Ana punya tips sehat di dapur, bisa bagi-bagi ke kita ya. Boleh dong. Mbak Siti nanya nih, ada boleh buat pakai sayuran? Bisa dong, bisa. Jadi bisa dikasih wortel atau ketimun atau bayam, terutama buat si kecil yang susah makan sayur, itu kita umpetin sayurnya di dalam, bisa banget.
Halo Mbak Maria, jangan khawatir kalau ketinggalan nontonnya karena video ini akan kita post di Facebook. Halo Kak Isabel, halo salam kenal juga, nggak apa-apa baru gabung, yang penting nonton sampai habis ya. Nanti videonya akan kita share di Facebook. Nah, ini kita goreng deep fry. Jadi sebelum kita menggoreng, minyaknya dipastikan harus panas dulu ya, jadi cepat matangnya dan ini panasnya merata. Halo Mimi Leana. Wah, Mbak Mimi Leana ini dari Malaysia. Halo Mbak Titin, baru gabung, nggak apa-apa, nanti videonya bakalan kita posting di Facebook kita. Pokoknya pantengin terus timeline sajian sedap. Nanti bakalan bisa ngeliat prosesnya dari awal sampai akhir. Wah, kita dapet, ternyata ada sobat sajian sedap dari Malaysia. Halo. Nah, ini kita siram-siram supaya matangnya merata. Nah, tadi banyak yang nanya, ini kita masak apa? Kita masak sate sosis gulung. Nanti proses, kalau yang ketinggalan bisa nonton videonya dari awal karena kita akan posting videonya di Facebook. Jadi stay tune terus di timeline sajian sedap. Buat yang cari-cari resep bekal anak atau sarapan mudah, bisa juga kunjungi ke sajiansedap.com. Oke. Oh gitu ya Mbak Ana. Makasih ya atas informasinya. Halo Mbak Dia. Gak apa-apa baru datang. Nanti kita bakalan posting videonya dari awal ya. Ada yang nanya nih, Mas Fatul nanya kenapa ya digorengnya nggak boleh dibalik-balik? Karena udah kerendam. Karena kalau deep fried ini sudah terendam dan panasnya ini sudah merata, jadi nggak perlu lagi dibalik-balik. Halo Mbak Nana, boleh dong, boleh dicoba. Ini pas banget kita buat untuk sarapan atau bekal anak-anak dan pasti disukai. Yang penasaran isinya apa? Ini isinya adalah nasi, sosis, nori, juga keju mozzarella. Nah, ini kita goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau norinya di luar boleh nggak? Boleh dong. Boleh, tapi nanti nggak nempel. Nah tuh, jadi norinya boleh di luar, tapi nanti tepung pelapisnya nggak akan nempel. Jadi lebih baik nasinya yang di luar. Jadi ada yang nanya nih Kak Aldo, selain diganti dengan selain nasi bisa diganti nggak Kak? Pakai mie bisa nggak? Pakai mie bisa, mungkin pakai mie nggak bisa karena nanti bakalan hasilnya kering dan tepungnya nggak akan nempel. Nah, ini udah kuning kecoklatan, kita angkat. Jangan lupa ditiriskan ya. Nah, ini udah, kalau bahasa Inggrisnya dibilangnya golden brown. Iya dong, bisa buat bekal si kecil. Nah, ini udah kita goreng. Hasilnya udah kuning kecoklatan. Rasanya seperti apa ya? Wah, rasanya pasti enak banget. Karena ini isiannya juga disukain sama semua keluarga, nggak anak-anak aja, tapi anggota keluarga lain juga suka. Karena isinya hanya sosis, nori atau rumput laut, juga keju mozzarella. Nah, ini dia. Kita tirisin dulu ya minyaknya. Halo Mama Saroni, wah cepet matangnya ya. Minyaknya pakai Vilma. Waduh, bisa pakai minyak goreng apa aja. Yang penting saat mau digoreng itu harus minyaknya dalam keadaan panas. Halo Mbak Dia. Iya, anaknya pasti bakalan happy.
ini kita udah goreng sampai kecoklatan. Nih. Waduh, ada yang numpang promosi. Nah, tadi ada yang nanya kalau nggak mau pakai nasi bisa diganti apa? Sayangnya nggak bisa diganti nasi. Nasinya nggak bisa diganti karena pakai mie nanti minyak bakalan kering. Nah, ini kita tiriskan di atas kertas. Nah, ini kita supaya minyaknya tiris, kita keringkan di atas kertas merang. Ini dia. Ini tinggal ditunggu dingin aja sebelum ditusuk. Nah, kenapa kita bilang ini adalah sate sosis gulung? Karena kita tunggu sampai dingin, lalu nanti kita akan tusuk dengan tusukan sate. Kalau tidak bisa juga dengan sumpit. Nah, tadi kita sudah bikin 2 gulung, yang ini kita baru goreng satu lagi. Nah, ya, udah kita goreng. Nah, yang baru gabung penasaran isinya apa? Isinya ini adalah sosis, mozzarella cheese, nori, dan nasi. Jadi gampang banget dan pasti punya bahannya di rumah. Ini sudah jadi. Mbak Ana, adonan untuk celupan dikasih garam atau merica enggak? Hanya 2 butir telur yang kita kocok lepas, lalu kita campur dengan 50 gram tepung maizena. Nah, di sebelahnya kita goreng yang tadi, yang kedua, roll kedua. Nah. Wah, ada yang bilang ini mirip hotdog kentang, tapi kalau ini hot nas ya, hotdog nasi. Bisa jadi. Pokoknya ini gampang banget dibuat, pas banget buat ibu-ibu yang mau ngebekalin anak-anaknya. Rasanya apa enggak plain? Enggak, karena di dalamnya udah kita kasih enggak dong, karena di dalamnya udah ada mozzarella cheese dan sudah ada sosisnya, jadi rasanya nggak akan plain. Hambar. Iya, kayak roti isi sosis, tapi ini rotinya kita ganti dengan nanas. Nasi. Maaf. Nah, ini yang udah kita goreng akan kita tusuk dengan sumpit. Nah, ini kita goreng ya. Gorengnya minyaknya mesti banyak karena ini kita goreng deep fry. Jangan dibalik-balik ya kalau misalnya digoreng deep fried. Ini kita siram-siram supaya matangnya merata. Nah, ini kita akan bikin jadi sate sosis gulung dengan menusuknya menggunakan tusukan dengan sumpit. Jadi sumpitnya udah satu aja sumpitnya. Nah, ini kita tusuk. Nah, jadi tadi ada yang nanya kenapa sate sosis dibilang sate sosis gulung. Jadi ini kita tusuk. Jadi gampang nih makannya.
Halo Mbak Maria, jangan terlalu dekat HP-nya ke kompor Kak, karena itu panas. Iya, terima kasih Mbak Maria. Enggak kok, enggak panas. Nih, udah jadi nih satenya. Halo Mbak Masna. Oh iya, pasti nanti kita potong. Tapi ini kita kasih bocoran gimana cara menyajikannya supaya kelihatannya menggiurkan. Halo Mbak Yule. Wah, ketinggalan nontonnya pas digoreng. Jangan khawatir, nanti kita posting videonya di Facebook Sajian Sedap. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Halo Mbak Maslina, halo Ibu Mbak Maslina. Kayaknya ini dari Malaysia ya. Halo Malaysia. Seperti apa buatnya? Nanti kita posting video selengkapnya. Nah, ini kita sajikan, kita tata di piring, di tanah. Ini pakai tomat. Nah, kita taruh di tengah sate sosis gulungnya. Jadi ini kan pastinya kalau semakin cantik kita menyajikannya, si kecil jadi pengen cepet-cepet makan kan? Tadi ada yang penasaran isinya apa aja. Halo Mbak Johana, ini sate ini sate sosis bulu. Nih. Iya, ini enak banget kalau dimakan dengan saus atau mayones. Waduh, pakai kuah lontong. Itu gimana ya kalau pakai kuah lontong? Nyambung nggak ya? Nih. Ya, ini kita bakalan ini. Nah, ini buat yang penasaran isinya apa sih? Nah, kita potong ya. Nah, ini saking dia renyahnya jadi agak susah dipotongnya. Wah iya, enak banget nih Mbak Yo kalau misalnya pakai saus. Itu dia. Nah, ini hasilnya. Tuh kan, cantik banget kan, dan isinya simple, jadi pasti disukain sama anak-anak. Kalau buat mau yang pakai sayuran bisa aja, apalagi buat si kecil yang suka susah kan ya makan sayuran, ini bisa kita selipin di dalam sini. Halo Mbak Rahayu Kadir, boleh dong dicoba ya, resepnya ini gampang banget loh. Nah, ini dia, udah jadi cantik kan, kayak sushi. Kita mau potong lagi nih. Iya, kayak sushi goreng. Ini saking dia renyahnya memang agak susah dipotong. Nah, kalau penasaran kemana mozzarella cheese-nya? Tuh dia, meleleh kan? Nah, aduh ini enak banget pokoknya, si kecil bakalan suka. Nggak cuma si kecil, tapi kakak, adik, ayah pasti suka banget ya, karena nah ini dia mozzarella cheese-nya. Tuh, mulur-mulur kan? Wah, pokoknya pasti sekali dibikinin anak-anak minta bikin lagi dan lagi. Nah, itu dia tuh. Wah, enak banget ya. Pasti pada pengen cepet-cepet bikin di rumah kan? Gampang banget. Dan pasti bahan-bahannya kita punya di rumah. Nah, oke deh, sampai di sini dulu Facebook Live Sajian Sedap. Kalau misalnya baru gabung tapi udah ketinggalan, jangan khawatir, videonya akan kita posting di di Facebook Sajian Sedap. Oke deh, dadah semuanya.